Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat. Hari ini jumpa lagi di Renungan Harian edisi hari Selasa 30 Juni 2020 dari Bukit Sion Makale. Bacaan untuk hari ini Kejadian 22 ayat 9 sampai 19. Seperti biasa saya berharap Bapak Ibu sudah membaca bagian ini. Saya tinggal membacakan renungan yang saya beri judul Anak Tunggal yang Dikorbankan. Anak Tunggal yang Dikorbankan. Anak tunggal atau anak satu-satunya biasanya sangat disayang oleh orang tuanya. Bagi orang tua, tak rela rasanya untuk pisah dengan anak satu-satunya. Tetapi dalam Kejadian 22 ini, Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yakni Ishak. Di Kejadian 22 ayat 3 dikatakan, ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sebutan anak tunggal itu diulang di ayat 12 pasal 22. Dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Juga di ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi paling tidak dalam perikop ini 3 kali disebutkan Ishak sebagai anak tunggal dari Abraham. Padahal Abraham punya anak sulung, yakni Ismail. Ismail malahan lebih tua 14 tahun dari Ishak. Tetapi karena Ismail lahir dari seorang hamba bernama Hagar, bukan dari istri resmi, maka Ishaklah yang disebut anak tunggal. Di Kejadian 21 ayat 12, Kejadian 21 ayat 12 dikatakan, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Anak dan budakmu itu, maksudnya Ismail dan ibunya Hagar. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Yang akan disebut sebagai keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Juga di Kejadian 17 ayat 18 sampai 19. Kejadian 17 ayat 18 sampai 19. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi Ishak sekali lagi adalah anak tunggal Abraham. Menarik Bapak Ibu Saudara bahwa saat Ishak diikat oleh ayahnya di atas mezbah untuk dikorbankan,
Ishak tidak berontak. Padahal Ishak sudah bisa pikul kayu bakar. Disebut di ayat 6. Sehingga tentu saja ia bisa melawan ayahnya yang sudah tua. Ishak taat pada ayahnya. Walau pada akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan. Karena perintah Allah sendiri. Allah hanya menguji kesungguhan iman Abraham. Ternyata Abraham lebih memilih taat kepada Tuhan daripada anaknya sendiri. Akhirnya Tuhan meneguhkan janji semula seperti saat ia baru memanggil Abraham, bahwa melalui keturunan Abrahamlah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu disebut di ayat 18 bacaan kita. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan keturunan yang dimaksud dalam ayat 18 ini juga di Kejadian 12 ayat 3, yang dimaksud jelas sekali ialah Yesus Kristus. Itu jelas disebut di Galatia 3 ayat 16, Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi yang disebut keturunan Abraham yang akan olehnya semua bangsa akan mendapat berkat adalah Kristus. Di Matius pasal 1 juga dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dari silsilah Abrahamlah Yesus yang adalah anak tunggal Bapa di sorga dilahirkan menjadi manusia. Saya ulangi, dari silsilah Abrahamlah Yesus yang adalah anak tunggal Bapa di sorga dilahirkan menjadi manusia. Menjadi manusia, ketika Yesus menjadi manusia, ia dilahirkan dari silsilah Abraham. Firman Allah menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Tentu kita juga tahu bahwa firman Allah menjadi kitab suci. Kalau Ishak sebagai anak tunggal Abraham taat pada bapaknya, demikianlah Yesus sebagai anak tunggal Bapa di sorga taat sampai mati di kayu salib. Kalau Ishak tidak jadi dikorbankan, maka Yesus jadi dikorbankan sampai mati di kayu salib sebagai korban yang sempurna untuk menggantikan manusia berdosa. Sehingga setiap orang yang bertobat dan memohon ampun serta percaya kepadanya beroleh berkat terbesar dan terindah, yaitu keselamatan atau kehidupan di sorga selama-lamanya bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dialah anak tunggal yang dikorbankan karena kasih Allah kepada dunia. Tentu saja status Yesus sebagai anak tunggal Bapa tidak bisa dipahami sama seperti manusia memperanakkan manusia. Ia disebut sebagai anak tunggal Allah karena memiliki sifat dasar yang sama dengan Allah. Dia adalah anak Allah, artinya dia sendiri adalah Allah. Sama seperti Joni adalah manusia karena dia anaknya Martin, yang adalah manusia juga. Joni dan Martin memiliki sifat dan komponen dasar yang sama, yakni manusia. Anak tunggal Bapa di sorga telah dikorbankan sampai mati di kayu salib, agar kita manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah,
Soli Deo Gloria, bagi Tuhan segala kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena anak tunggal-Mu Engkau sudah korbankan untuk seluruh umat manusia. Kiranya kami makin percaya kepadamu dan beroleh hidup yang kekal yang Tuhan jamin. Tuhan pastikan bagi mereka yang percaya. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara renungan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.